Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat selalu, amin. Hari ini kita akan belajar bersama. Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran ke-1 untuk kelas 5. Anak-anak, amatilah gambar yang sudah ibu sajikan. Nah, apakah kalian selalu makan makanan sehat? Seperti yang kalian lihat pada gambar? Bagus, sudah makan makanan sehat ya kalian semua? Nah, dari gambar tersebut yang sering kita konsumsi setiap hari yaitu makanan sehat. Coba sebutkan contoh-contoh makanan sehat yang menurut kalian sehat. Nah, contohnya adalah buah-buahan, sayuran, susu, daging. Makanan yang sehat itu penting bagi tubuh kita. Memakan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak kita. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan sapi sehingga menghasilkan susu? Bagus, rumput ya. Jenis makanan apa dan bagaimana sapi mencerna makanannya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, hewan sapi disebut juga hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi, kerbau, rusa, dan kijang. Sistem hewan pencernaan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, kita dengarkan yuk penjelasan ibu dulu mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia dengan seksat. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita lihat informasi mengenai organ pencernaan pada sapi seperti berikut. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan, yaitu pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lambung sapi. Karena lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia loh anak-anak. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, obomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari lambung sapi yuk. Yang pertama adalah rumen, disebut juga perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum.
atau perut jal. Selanjutnya, kita akan ke bagian kedua, yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Yang ketiga adalah omasum. Bisa disebut perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, yang keempat yaitu abomasum, yaitu perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini disusun oleh I Gusti Ayu Yudianti, Prodi PGMI, dosen pengampu Ibu Hana Lestari MPD, Institut Agama Islam Syahid Bogor.